Bab 56, Hadiah Promosi Murid, Simulasi Pertempuran. 3 kesempatan simulasi hari ini telah habis, dan Lu Changsheng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun Mo Huazi memiliki tubuh petapa sastra yang langka, dia juga dirundung kemalangan, yang membuat jalur kultivasinya sangat berbahaya, sehingga mengharuskan Lu Changsheng untuk mengubah takdirnya melawan surga. Biarkan saja, lakukan selangkah demi selangkah, ada banyak kesempatan untuk simulasi. Lu Changsheng tidak khawatir, dengan tingkat kultivasinya, dia benar-benar dapat melindungi Mo Huazi sampai dia menjadi orang suci. Dengan bergabungnya murid ketiga, Puncak Qingyun menjadi semakin populer, tidak lagi menjadi tempat yang sunyi seperti masa lalu. Jika juga menghitung Chen Yao dari Gunung Su yang sering mengunjungi Puncak Qingyun, maka ada 4 junior. Kakak laki-lakinya, Zhao Huyan, kadang-kadang juga mengunjungi Puncak Qingyun untuk berdiskusi tentang berbagai masalah terkait kultivasi dengan Lu Changsheng. 1 bulan kemudian, di puncak Bimun Gunung Su, seorang wanita tua tengah menanam tanaman obat mujarab ketika tiba-tiba sebuah pedang terbang datang dan aura agung turun. Kakak, kamu telah bekerja keras menjaga Gunung Su selama ini. Kamu terluka. Hanya luka kecil. Aku tidak menyangka Raja Iblis baru dari negara bagian Huang telah mencapai tingkat kultivasi seperti itu. Kalau tidak, aku akan melunasi hutang lamaku. Orang yang datang itu tidak lain adalah Taiyuan Real Person. Wajah keriput wanita tua itu semakin khawatir, tidak ada kebaikan yang datang tanpa niat buruk, kebaikan tidak akan datang. Dengan tingkat kultivasimu, bahkan kau telah dilukai oleh Raja Iblis, kultivasinya meningkat pesat, yang mengerikan. Memang, orang asli Taiyuan dan wanita tua itu memandang ke arah lautan awan tak berujung di selatan, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Di puncak Qingyun, Mo Huazi tengah bermeditasi, mengembangkan keterampilan kultivasi bakatnya, dan semakin maju. Laut kecil telah dibuka, selesai. Mo Huazi membuka matanya yang cerah. Dengan inisiasi penanaman kekuatan Lu Changsheng selama sebulan terakhir, ditambah dengan banyaknya bacaan puisi dan buku Mo Huazi di masa lalu, dia mengembangkan keterampilan kultivasi bakat secara alami, dan dengan cepat mencapai alam transformasi Qi. Di dalam gua tempat tinggalnya, pikiran Lu Changsheng bergerak. Saat seorang murid maju ke ranah utama, simulator magang murid juga memiliki hadiah. Ding, murid ketiga Anda, Mo Huazi, telah maju dari alam pembentukan fondasi ke alam transformasi Qi. Anda telah menerima hadiah kemajuan alam murid, 20 kesempatan simulasi pertempuran. Anda dapat menggunakan kesempatan simulasi pertempuran ini kapan saja. Simulasi pertempuran. Lu Changsheng tertegun. Ada hadiah seperti itu. Lu Changsheng terdahulu telah mengasingkan diri di puncak Qingyun selama 100 tahun, jarang keluar untuk menimba pengalaman, dan setelah arwah Lu Changsheng berkelana, ia hanya meninggalkan gunung itu 3 kali. Yang pertama adalah perjalanan ke negara bagian Huang, bertemu dengan Taois Macan Hitam. Yang kedua adalah menemani murid tertuanya Lin Qingzi menuruni gunung, untuk membunuh tetua Huanxi dari Sekte Persatuan Sukacita. Yang ketiga adalah konferensi 6 jalan baru-baru ini, di mana dia berhadapan dengan gadis suci paviliun abadi Xian Ningsue dan penatua pedang jahat Aula Reinkarnasi. Pengalaman bertempur yang begitu sedikit terlalu sedikit bagi seorang praktisi di alam istana Dao tingkat kelima. Pengalaman bertempur juga sangat penting bagi para kultivator, inilah sebabnya para pengikut Gunung Su kerap turun gunung untuk berlatih, bahkan para tetua Gunung Su pun akan keluar untuk meraih poin kontribusi sekte dan menghimpun pengalaman. Awalnya kurang memiliki pengalaman tempur, Lu Changsheng menemukan bahwa hadiah simulasi tempur dari simulator magang murid dapat dengan sempurna menebus kekurangan ini. Mulai simulasi. Indra ketuhanan Lu Changsheng memasuki adegan simulasi pertempuran, seakan-akan dia benar-benar ada di sana. Ini adalah daerah pegunungan yang suram, dilintasi jurang dan selokan. Seorang tetua sekte iblis memegang sabit berwarna darah berdiri di atas salah satu puncak yang lapuk, dengan tingkat kultivasi yang sama dengan Lu Changsheng, lapisan kelima dari alam istana Dao. Tetua sekte iblis yang disimulasikan oleh sistem tidak membuang kata-kata, sabit berwarna darah sudah menebas udara ke arahnya. Lu Changsheng memanggil pedang guntur Kekaisaran 9 Surga untuk mencoba menghalangi sabit berwarna darah. Tanpa diduga, sabit berwarna darah itu berputar kembali di udara, disertai suara rantai yang berdenting, dan menebas Lu Changsheng dari samping. Sabit itu membawa aura berdarah yang luar biasa dan ratapan mengerikan yang membuat orang merasa mual dan menggigil. Terkejut, Lu Changsheng mengubah tanda tangan dan memanipulasi lintasan pedang guntur Kekaisaran 9 Surga untuk mencegat sabit berwarna darah. Pedang guntur Kekaisaran 9 Surga meledak dengan kilat, dan pedang Qi yang luas menangkis sabit berwarna darah, menekan cahaya berdarah. Truki Lu Changsheng beberapa kali lebih kuat daripada kultivator biasa di alam yang sama. Dia hampir tak terkalahkan di alamnya, dan hanya Xian Ningsue, bakat luar biasa yang terlihat sekali dalam 100.000 tahun, yang bisa menandinginya di level ini. Hehehe. Namun, tetua sekte iblis ini, yang memegang sabit berwarna darah sebagai harta karun ajaibnya, tidak sesederhana yang terlihat. Di belakangnya muncul 2 sosok identik, masing-masing juga memegang sabit. Teknik cloning.
Lu Changsheng telah menemukan catatan tentang keterampilan ilahi ini di arsip Gunung Su. Meskipun teknik klon mengubah satu menjadi tiga, menyerang musuh dari semua sisi, Truke juga terbagi menjadi tiga bagian, membuat tubuh asli dan klon menjadi lebih lemah. Setiap orang memiliki ranah lapisan kelima Istana Dao, tetapi hanya Truke dari lapisan keempat. Dengan pengalaman tempur yang terbatas, Lu Changsheng menaruh perhatian ekstra untuk mempelajari berbagai arsip Gunung Su untuk menambah pengetahuannya. Setelah 3 cangkir teh berlalu, Lu Changsheng akhirnya membunuh tetua sekte iblis yang disimulasikan oleh sistem. Meski teknik cloning memiliki kelemahan, Lu Changsheng tetap membutuhkan upaya besar untuk bisa berhadapan langsung dengan tetua sekte iblis. Ding, Anda telah menggunakan satu kesempatan simulasi pertempuran. Simulasi yang tersisa, 19 kali. Simulasi pertempuran sistem ini benar-benar mengesankan. Ini memang kesempatan langka untuk pertempuran sesungguhnya. Lu Changsheng menyadari pentingnya fitur ini. Sekalipun ia tetap berada di dalam batas-batas puncak Kejingyun di Gunung Su, tanpa melangkah keluar, dan berkultivasi menyendiri, ia tetap dapat memperoleh pengalaman bertempur yang berharga tanpa menghadapi bahaya nyata yang mengancam jiwanya. Mungkinkah ini metode pelatihan mental yang legendaris? Lu Changsheng bermeditasi dan berkultivasi, mencerna wawasan dari pertempuran ini. Setelah itu, Lu Changsheng menggunakan kesempatan simulasi pertempuran lainnya. Kali ini, lawannya adalah iblis besar pada lapisan ke-6 alam Istana Dao, berwujud manusia dengan kepala gajah dan anggota tubuh kekar, setiap pukulan membawa kekuatan 10.000 kati. Butuh waktu 2 jam penuh bagi Lu Changsheng untuk membunuh setan besar, dan dalam simulasi, dia terluka parah, tergantung dengan seutas benang. Memang sangat sulit untuk bertarung di berbagai level. Namun, ini juga menunjukkan bahwa selama aku tidak bertemu dengan para jenius yang tak tertandingi seperti Li Changye atau Xia Ningsue yang tak terkalahkan di ranah yang sama, aku memiliki kemampuan untuk bertarung di berbagai level. Pengalaman bertempurku masih kurang. Jika aku memiliki banyak pengalaman bertempur, aku seharusnya dapat dengan mudah membunuh iblis besar biasa di lapisan ke-6 alam Istana Dao. Lu Changsheng segera menyerap pengalaman bertarung di berbagai level. Kesempatan untuk melawan musuh yang satu tingkat lebih tinggi jarang terjadi. Sudah saatnya inisiasi pemberian kekuatan bagi para pengikutnya lagi. Sekarang dengan 3 murid, selama salah satu dari mereka memurnikan energi spiritual yang dimasukkan oleh Lu Changsheng, dia akan melanjutkan proses inisiasi, beroperasi seperti mesin pahala tak terbatas, yang membuatnya tetap bergerak. Lu Changsheng setiap hari selalu menghadiahi murid-muridnya dengan pil eliksir, jimat, harta karun ajaib, dan teknik kultivasi, terutama barang-barang habis pakai seperti pil eliksir dan jimat. Tidak peduli apakah digunakan untuk dirinya sendiri atau sebagai hadiah untuk mendapatkan bantuan, seseorang tidak akan pernah memiliki terlalu banyak. Menurut simulasi kehidupan Lian, muridku akan melangkah ke alam jiwa baru lahir dalam 3 tahun lagi. Saat itu, aku akan dapat menghadiahinya dengan teknik kultivasi dan pil eliksir yang lebih tinggi. Lu Changsheng merasa agak tidak sabar. Menghadiahkan teknik kultivasi tingkat mendalam memiliki peluang untuk mengembalikan teknik tingkat surga. Oleh karena itu, menghadiahkan teknik tingkat bumi berpotensi mengembalikan teknik yang bahkan lebih tinggi nilainya daripada teknik tingkat surga. Bab 57, Alam Jiwa Baru Lahir Pertama. Murid. Puncak Kingyun, seorang gadis berusia sekitar 15 tahun, berendam dalam bak obat yang dibuat dari berbagai ramuan mujarab yang berharga. Tubuhnya dengan cepat menyerap semua kekuatan obat dan semakin kuat, setiap inci kulitnya sempurna dan tanpa celah. Tak lama kemudian, fisik ilahi Raja Bela Diri yang angkuh melahap semua kekuatan obat itu hingga tuntas. Gadis itu bangkit dari bak kayu, berpakaian, dan mengayunkan pukulan ke udara, yang membawa angin kencang dan menghancurkan batu besar seberat 10.000 pon. Namun, tidak ada satupun goresan pada tangan gadis itu. Guru berkata aku memiliki fisik Dewa Raja Bela Diri, dan memang, itu kuat, hahaha. Sambil berkacak pinggang, gadis itu tertawa terbahak-bahak, tetapi kemudian dia ingat bahwa setelah penyempurnaan tubuh ini, dia harus mencoba menerobos dari tingkat ke-9 alam inti emas ke tingkat pertama alam jiwa baru lahir. Begitu dia mencapai alam jiwa baru lahir, dia dapat menjadi tetua Gunung Su sama seperti gurunya. Meskipun seorang tetua di tingkat pertama alam jiwa baru lahir merupakan status terendah di Gunung Su, itu tetap merupakan posisi tetua, yang berbeda dari perlakuan terhadap murid biasa. Hahaha. Berpikir tentang bagaimana murid-murid Gunung Su yang akan ditemuinya di masa depan pasti memanggilnya tetua, dia tertawa riang sekali lagi. Tiba-tiba sebuah sosok muncul, menepuk pelan bagian belakang kepalanya, dan tawanya pun terhenti tiba-tiba. Sekarang setelah kau menyelesaikan penyempurnaan tubuhmu, bersiaplah untuk terobosanmu. Aku, sebagai gurumu, akan melindungimu. Jika kau menyimpang dan menyerah pada iblis dalam dirimu di tengah jalan, aku masih akan mampu menyelamatkanmu. Lu Changsheng tampak sedikit tidak sabar. Meskipun Lian adalah murid keduanya, kemajuannya dalam kultivasi bahkan lebih cepat daripada murid tertuanya, Lin Qingzi, dan dia kemungkinan besar akan menjadi orang pertama yang menjadi tetua di alam jiwa baru lahir. Oh,
Dengan kedatangan gurunya, Lian dengan patuh berkonsentrasi pada kultivasinya. Jika para tetua Gunung Su yang lain mengetahui bahwa Lian telah menjadi tetua di usianya yang baru 15 tahun, mereka pasti akan merasa sangat malu sehingga tidak akan dapat menunjukkan wajah mereka. Bakat Lian mungkin hanya sedikit lebih rendah dari bakat Xia Ningsue, tetapi tetap saja tidak jauh berbeda. Lu Changsheng menyaksikan dengan puas saat muridnya memejamkan mata untuk beristirahat dan bersiap menyerbu ke alam jiwa baru lahir. Seorang tetua Gunung Su di usia 15 tahun, dia akan menempati peringkat 10 besar dalam seluruh sejarah Gunung Su. Perjalanan dari alam pendirian pondasi ke alam transformasi Qi, dan dari alam transformasi Qi ke alam inti emas, tidak dianggap berbahaya. Namun dari alam inti emas ke alam jiwa baru lahir, dari alam jiwa baru lahir ke alam istana Dao, dan dari alam istana Dao ke alam pemurnian kekosongan, bagaikan seekor ikan mas yang melompat melewati gerbang naga, semakin lama semakin sulit, yang pada akhirnya memicu kesengsaraan surgawi dan naik ke keabadian. Lu Changsheng yang asli binasa setelah menyimpang dari jalan dan takluk kepada setan dalam diri saat berupaya menerobos dari tingkat ke-9 alam jiwa baru lahir ke alam istana Dao. Lian, sebagai Martial King Divine Physique, memiliki potensi yang jauh melampaui Naschen Soul Realm. Baginya, Naschen Soul Realm hanyalah permulaan, seharusnya tidak ada masalah. Indra keilahian Lu Changsheng menyegel puncak Qingyun. Saat murid pertamanya melakukan terobosan ke alam jiwa baru lahir, Lu Changsheng bersikap waspada seperti saat menghadapi musuh besar, tidak ada kecelakaan yang boleh dibiarkan terjadi. Lian mengedarkan seni purba api ungunya, bunga teratai yang terbentuk dari api ungu bermekaran, dan suhu dalam gua meningkat tiba-tiba seperti gunung yang menyala-nyala. Lu Changsheng sudah lama bersiap dan telah menyiapkan formasi susunan di dalam gua. Kalau tidak, keributan yang disebabkan oleh terobosan Lian ke alam jiwa baru lahir sudah cukup untuk menghancurkan tempat tinggal gua. Gangguan yang ditimbulkan oleh terobosan murid ini cukup signifikan, yang secara tidak langsung juga menunjukkan prospeknya yang tak terbatas. Dengan tingkat kultivasi Lu Changsheng saat ini, formasi susunan yang ia buat tidak mungkin bisa dihancurkan oleh seorang Martial King Divine Physique yang belum mencapai Naschen Soul Realm. Hanya ketika Lian mencapai alam istana Dao, fisik ilahi Raja Bela Diri dapat dianggap telah mencapai keberhasilan kecil. Puncak Qingyun mengalami sedikit getaran saat sejumlah besar energi spiritual alam mengalir deras menuju gua tempat Lu Changsheng berada, memasuki tubuh Lian untuk membantu menyempurnakan roh primordialnya dan mewujudkan jiwa yang baru lahir. Adik junior akan segera mencapai terobosan, bakatku tidak sehebat dia, jadi aku harus berlatih lebih keras lagi, pikir Lin Qingxi. Terlahir dengan hati yang murni, dia tidak merasa iri karena adik perempuannya berkembang lebih cepat darinya, tetapi malah menjadi lebih bertekad dalam mencari Dao dan jalan keabadian. Murid ketiga, Mo Huazi, sedang dalam proses membuat jimat tingkat ketiga. Dengan kuas roh rubah putih di tangannya, dia bergerak dengan keanggunan yang mengalir, dan satu demi satu, karakter kuno yang mengesankan muncul di jimat kuning itu. Mo Huazi baru mengikuti Lu Changsheng selama setahun, dan dia sudah menjadi perajin jimat junior. Setelah itu, Lu Changsheng memberinya keterampilan jimat menengah. 2 tahun kemudian, Mo Huazi sekarang bisa membuat jimat tingkat ketiga. Kakak senior benar-benar hebat, tapi jalannya berbeda dengan jalanku. Jalan Lian dalam Martial Rites Dao benar-benar bertolak belakang dengan pendekatan Mo Huazi dalam membuktikan Dao melalui literatur, tidak perlu merasa iri. Lu Changsheng secara pribadi bertindak sebagai pelindung bagi Lian, menghabiskan sepanjang hari dan malam. Ketika Lian membuka matanya, auranya berkali-kali lebih kuat daripada saat berada di Golden Core Realm. Alam jiwa baru lahir benar-benar berbeda dari alam inti emas. Ini juga merupakan perbedaan antara para tetua Gunung Su dan para pengikut Gunung Su. Ding! Murid keduamu, Lian, telah maju dari alam inti emas ke alam jiwa baru lahir. Kamu telah menerima hadiah kemajuan murid, 99 kesempatan simulasi pertempuran, 9.999 hari kultivasi. Pemberian tiba-tiba 9.999 hari kultivasi dari sistem magang murid hampir menyebabkan tubuh Lu Changsheng meledak. Lu Changsheng sudah berada di ambang terobosan, dan sekarang penambahan tiba-tiba energi spiritual senilai 9.999 hari di laut Qi-nya di dalam dantian sangat tidak nyaman baginya. Raut wajah Lu Changsheng berubah, dan dia bergegas mengedarkan teknik Tai King Wuji, berusaha memurnikan energi spiritual tambahan ini sesegera mungkin, sekaligus menyeimbangkan fisiknya dengan energi berlebih tersebut. Guru, Lian telah mencapai kemajuan, mengapa Anda tidak senang? Apakah Lian melakukan kesalahan? Lian, yang gembira mendengar pujian Lu Changsheng, melihat wajah Lu Changsheng berubah ungu saat ia bermeditasi dan berlatih, dan ia merasa khawatir telah melakukan kesalahan, tidak tahu harus berbuat apa. Lu Changsheng terlalu sibuk memurnikan aliran tiba-tiba energi spiritual dalam jumlah besar untuk menjawab. Tuan, tolong katakan sesuatu. Jika Lian melakukan kesalahan, aku tidak akan membuat masalah lagi mulai sekarang. Tampak kesal, Lian berlutut dan duduk di depan Lu Changsheng, menunggu tegurannya. Butuh waktu lama sebelum Lu Changsheng akhirnya pulih.
Baru saja Lu Changsheng hampir mati karena meledaknya tubuhnya akibat energi spiritual yang diberikan sebagai imbalan sistem. Jika dia benar-benar meledak dan mati, maka Lu Changsheng mungkin menjadi orang pertama dalam sejarah yang dibunuh oleh niat baik suatu sistem. Dengan bantuan hadiah sistem berupa 9.999 hari kultivasi, Lu Changsheng dapat menerobos setiap saat, dan teknik pemurnian 9 naga juga telah mencapai lapisan ke-6. Lu Changsheng membuka matanya hanya untuk mendapati Lian yang tengah berlutut, telah tertidur tanpa dia sadari, sesekali menyeka air liurnya. Informasi karakter Lian muncul di benak Lu Changsheng. Nama, Lian. Ras, suku Huang. Bakat, fisik dewa raja bela diri, akar roh api, takdir tragis. Kultivasi, lapisan pertama alam jiwa baru lahir. Daobon, 15 tahun. Nilai, 100. Teknik kultivasi, keterampilan pemurnian tubuh 10.000 fenomena, lapisan ke-8/10 lapisan, seni primordial api ungu, lapisan ke-5/6 lapisan. Teknik bela diri, Rapid Dragon Break. Item yang tersedia untuk dianugerahkan, pil eliksir dan jimat tingkat kelima atau lebih rendah, teknik kultivasi tingkat bumi, harta karun roh yang diperoleh. Setelah berhasil menembus alam jiwa baru lahir, Lian kini memenuhi syarat untuk menduduki posisi Penatua. Gunung Su memiliki organisasi khusus yang dikenal sebagai Paviliun Pencatatan, yang mengelola catatan, tunjangan bulanan, dan poin kontribusi semua anggota Gunung Su. Jika seorang murid berhasil menembus alam jiwa baru lahir, mendaftar di Paviliun Pencatatan akan memungkinkan seseorang menjadi sesepuh Gunung Su, menikmati perawatan dari sesepuh alam jiwa baru lahir, dan memperoleh puncak gunung sebagai tempat pengasingan diri dari kultivasi pribadi. Lian, menjadi sesepuh Gunung Su di usia 15 tahun, pasti akan menimbulkan kehebohan di seluruh Gunung Su. Lu Changsheng sudah dapat membayangkan betapa terkejutnya setiap orang di Paviliun Pencatatan-catatan ketika saatnya tiba. Bab 58, Tetua Gunung Su yang berusia 15 tahun. Paviliun Pencatat, yang mengelola tetua alam jiwa baru lahir bersama beberapa pengikut alam inti emas, sedang menghitung kemajuan kultivasi para anggota Gunung Su dan pengeluaran gaji bulanan selama setahun terakhir. Tahun lalu, Gunung Su kita menyaksikan kemunculan satu tetua alam Istana Dao dan dua tetua alam jiwa baru lahir. Sejak pemimpin sekte memerintahkan penggandaan gaji bulanan, laju kultivasi anggota Gunung Su kita jelas meningkat pesat. Itu wajar saja, tapi akibatnya, persediaan material surgawi dan harta duniawi Gunung Su kita juga terkuras 2 kali lipat lebih cepat. Penatua Zhang, Penatua Lu dari Puncak Qingyun dan murid-muridnya datang berkunjung. Penatua Lu dari Puncak Qingyun. Cepat, aku harus menyapanya secara pribadi. Tetua Zhang dari Paviliun Pencatat Catatan ini adalah salah satu dari 12 tetua yang bertanggung jawab atas Gunung Su, dengan tingkat kultivasi ke-8 dari alam jiwa baru lahir. Lu Changsheng adalah seorang tetua alam Istana Dao, yang menjadi terkenal dalam pertempuran di konferensi 6 jalan 3 tahun yang lalu, dan dia sudah menjadi selebriti di Gunung Su, dengan setiap tetua alam jiwa baru lahir mengaguminya saat mereka melihatnya. Mengapa Penatua Lu datang sendiri ke Paviliun Pencatatan catatan kami? Mungkinkah ada kesalahan, dan sumber daya kultivasi yang dialokasikan ke Puncak Qingyun tidak mencukupi? Jika memang demikian, saya akan segera memperbaikinya. Wajah tetua Zhang berubah saat melihat Lu Changsheng datang bersama setan kecil, berpikir bahwa Paviliun Pencatat catatan mungkin tidak menyediakan cukup sumber daya kultivasi untuk Puncak Qingyun, membuat pihak lain marah. Murid kedua Lu Changsheng, Lian, juga memiliki sedikit reputasi di Gunung Su, meskipun terkenal buruk. Tidak, bukan itu. Aku datang untuk mendaftarkan muridku. Lu Changsheng menerima teh yang diberikan kepadanya oleh murid Paviliun Pencatatan, menikmatinya dengan perlahan, tidak tergesa-gesa. Tapi bukankah muridmu sudah terdaftar? Dia adalah murid tetua Lu, dan seharusnya menerima perlakuan yang sama dengan murid sekte inti emas. Ahem, murid, tunjukkan pada mereka tingkat kultivasimu saat ini. Ya. Lian tiba-tiba mengeluarkan seluruh kultivasinya, auranya melonjak drastis, menyebabkan seluruh bangunan Paviliun Pencatatan rekaman bergetar hebat. Alam jiwa baru lahir. Tetua Zhang, beserta murid-murid Gunung Su, tetua lain yang hadir untuk mengurus urusan, dan murid-murid, semuanya tercengang, menatap Lian seolah-olah dia adalah monster. Usianya baru beberapa tahun, namun dia telah mencapai alam jiwa baru lahir. Alam jiwa baru lahir merupakan tingkat kultivasi yang hanya dimiliki oleh tetua Gunung Su. Mungkinkah orang tua ini sedang bermimpi? Penatua Zhang bertanya-tanya apakah dia sedang mengigau, karena Lian baru berada di Gunung Su selama 8 tahun, dan sekarang dia berada di alam jiwa baru lahir. Muridku telah mencapai alam jiwa baru lahir, jadi aku membawanya untuk mendaftar, mulai sekarang dia berhak mendapatkan perlakuan dari seorang tetua. Jika ada puncak gunung yang tersedia di Gunung Su, akan lebih baik jika salah satunya dapat diberikan kepada muridku. Lu Changsheng telah mengantisipasi keterkejutan orang-orang di Paviliun Pencatatan, jadi dia sendiri merupakan gambaran ketenangan. Baiklah, seseorang ambil berkas Lian dan perbarui untuk mencerminkan statusnya sebagai tetua alam jiwa baru lahir.
Mulai bulan depan, berikan dia sumber daya kultivasi setingkat tetua alam jiwa baru lahir. Mengenai penugasan puncak gunung dan gua tempat tinggal, hal itu harus dilaporkan kepada pemimpin sekte, yang akan memutuskan puncak mana yang akan dialokasikan. Penatua Zhang mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka keringat di dahinya. Jika dia ingat dengan benar, murid Lu Changsheng baru berusia 15 tahun. Menjadi tetua Gunung Su di usia 15 tahun. Para pengikut Gunung Su yang hadir telah berkultivasi selama belasan hingga beberapa ratus tahun dan masih menjadi pengikut Gunung Su, mereka mungkin tidak menjadi tetua di masa hidup mereka. Menurut catatan Gunung Su, hanya guru leluhur dan 3 orang jenius tak tertandingi yang memasuki alam jiwa baru lahir sebelum usia 15 tahun. Murid tetua Lu dapat menduduki peringkat kelima dalam sejarah. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, aku benar-benar akan bertemu dengan seorang berbakat dalam 5 besar dalam sejarah. Memikirkan catatan Gunung Su, tetua Zhang merasakan rasa takjub yang mendalam. Sang guru leluhur yang mendirikan Gunung Su pada hakikat adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali seumur hidup di antara para jenius lainnya, dan 3 orang rekan lainnya yang bakatnya melampaui tetua Lian akhirnya menjadi pemimpin sekte Gunung Su juga. Mungkinkah? Mustahil. Tetua Zhang tidak dapat membayangkan kekacauan macam apa yang akan terjadi jika Lian, yang selalu menimbulkan masalah, menjadi pemimpin sekte Gunung Su. Lian tidak menginginkan tempat tinggal di gua, Lian ingin tinggal bersama guru di puncak Qingyun selamanya. Setelah berpikir sejenak, Lian merasa bahwa memiliki puncak gunung yang eksklusif sangatlah membosankan dan tidak menarik. Lebih baik tinggal di puncak Qingyun, di mana gurunya akan secara berkala melakukan inisiasi pemberian kekuatan dan menganugerahkan harta, dan dia ditemani oleh kakak-kakak seniornya seperti Lin Qingzi, Mo Huazi, dan Chen Yao. Kamu akan selalu membutuhkan tempat tinggal gua milikmu sendiri, tetapi kamu dapat tinggal di puncak Qingyun kapanpun kamu mau. Baiklah. Sekarang semuanya sudah beres, kami akan pergi. Penatua Lu, dan Penatua Lian, harap luangkan waktu. Penatua Zhang dari Paviliun Pencatatan-Catatan dan sekelompok pengikut Gunung Su merasa canggung memanggil Lian, yang baru berusia 15 tahun, sebagai seorang penatua. Sayangnya, aku telah berkultivasi di Gunung Su selama lebih dari 200 tahun, dan aku baru mencapai tingkat ke-8 dari alam jiwa baru lahir. Dibandingkan dengannya, sepertinya aku telah menjalani tahun-tahun ini dengan sia-sia. Penatua Zhang memperhatikan sosok Lu Changsheng dan Lian yang menjauh, sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya. Diberkahi dengan fisik ilahi Raja Bela Diri, kecepatan kultivasinya sangat mencengangkan, manusia biasa tidak dapat menandinginya. Tunggu, kultivasi tetua Lu tak terduga, bahkan saat berdiri diam, energi spiritual alam berkumpul di sekelilingnya. Sungguh menakjubkan, apakah tetua Lu memperoleh wawasan baru setelah berakhirnya konferensi 6 jalan? Aku ingin tahu seperti apa tingkat kultivasinya saat ini. Perhatian Penatua Zhang sekali lagi tertuju pada Lu Changsheng, merasakan ada sesuatu yang luar biasa tentangnya. Kemunculan seorang tetua berusia 15 tahun mengguncang Gunung Su. Meskipun Lian bukanlah tetua muda pertama di Gunung Su, dia adalah tetua pertama yang berusia 15 tahun dalam hampir 30.000 tahun. Di puncak Ziyue, tetua Zhao Wuyan dari alam istana Dao Gunung Su tercengang seperti ayam kayu saat mendengar berita ini. Pertama, 5 tahun lalu di konferensi murid Gunung Su, Lian, murid Lu Changsheng, mengalahkan muridnya Yang Ren. Dan sekarang, 5 tahun kemudian, dia telah menjadi tetua Gunung Su secara langsung. Dalam kurun waktu 5 tahun, Yang Ren, di bawah bimbingan Zhao Wuyan, berhasil maju dari lapisan pertama ke lapisan ketiga alam inti emas. Memang bakat Lian sangat mencengangkan, tetapi paling-paling dia baru menjadi muridnya selama 8 tahun. Membandingkan dirinya dengan Lu Changsheng dalam hal membimbing murid, Zhao Wuyan merasa ada kesenjangan yang besar. Kedua, Zhao Wuyan merasa frustrasi karena dia bukan orang pertama yang mengetahui berita sensasional ini. Sulit untuk menerimanya. Fisik Dewa Raja Bela Diri dari suku Huang benar-benar hebat, dan Changsheng memiliki cara untuk membimbing murid-muridnya. Puncak teratai api, gua kediaman pemimpin sekte ke-9, telah kosong sampai sekarang, saya pikir kita harus menugaskan puncak teratai api kepada murid Changsheng ini. Di gunung belakang Gunung Su, pemimpin sekte Taiyuan setelah mendengar laporan dari tetua Zhang dari Paviliun Pencatatan mengenai kenaikan pangkat Lian menjadi tetua, membuka matanya dan membuat keputusan. Tetua Zhang tercengang mendengar ini, tetapi pemimpin sekte, puncak teratai api terletak di gunung belakang, dan gunung belakang adalah tempat para tetua tertinggi melakukan kultivasi terpencil. Menurut tradisi, tempat tinggal gua untuk generasi tetua yang lebih muda seharusnya berada di gunung depan. Gunung Su terbagi menjadi gunung depan dan belakang. Puncak Qingyun milik Lu Changsheng dan puncak Ziyue milik Zhao Wuyan berada di gunung depan, yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para tetua generasi muda, bahkan gua tempat tinggal kakak tertua, Li Changye, tidak terkecuali. Sementara itu, puncak Bimun dan puncak teratai api terletak di gunung belakang, yang diperuntukkan bagi para tetua tertinggi. Puncak teratai api bukanlah tempat tinggal gua biasa. Lakukan saja apa yang aku katakan. Ya.
Tetua Zhang tidak mengerti maksud pemimpin sekte, tetapi karena itu adalah keinginan pemimpin sekte, apalagi yang bisa dia katakan sebagai tetua alam jiwa baru lahir. Pada saat ini, Lu Changsheng membawa Lian kembali ke puncak Qingyun, mulai mengeksploitasi sistem itu sekali lagi. Bab 59, Teknik Bela Diri Tingkat Abadi. Karena Lian telah mencapai alam jiwa baru lahir, Lu Changsheng dapat menganugerahkan harta yang lebih tinggi kepadanya. Keterampilan pemurnian tubuh 10.000 fenomena, milik Lian kurang 2 tingkat dari kesempurnaan, dan seni primordial api ungu, miliknya kurang 1 tingkat dari kesempurnaan. Sebelum kedua teknik kultivasi ini disempurnakan, Lu Changsheng tidak punya rencana untuk memberikan teknik tingkat tinggi apapun kepada Lian. Teknik kultivasi tingkat mendalam yang disempurnakan lebih kuat daripada teknik tingkat bumi pada tahap pemula. Hanya setelah menyempurnakan 2 set teknik kultivasi tingkat mendalam ini, fondasi Lian akan menjadi lebih kuat, membuat kultivasi teknik lainnya menjadi jauh lebih efektif. Lu Changsheng berencana untuk mengajarkan Lian teknik bela diri yang lebih maju terlebih dahulu. Teknik bela diri tingkat menengah tingkat mendalam milik Lian, Rapid Dragon Break, telah mencapai kesempurnaan. Dengan fisik ilahi Raja Bela Diri miliknya, mempelajari teknik bela diri semudah membalikkan tangan. Hari ini, gurumu akan mewariskan kepadamu sebuah teknik bela diri tingkat rendah peringkat bumi, tombak 6 harmoni primordial 1. Dengan dasar teknik tingkat mendalam, Rapid Dragon Break, dan fisik ilahi Raja Bela Diri, menguasai teknik bela diri tingkat bumi tidaklah sulit. Pertama, hafalkan bait dan gerakan mnemonik, lalu gurumu akan memperagakannya untukmu. Lu Changsheng mengeluarkan sebuah teknik bela diri tingkat bumi tingkat rendah dari sebuah buku yang telah dipertukarkannya di paviliun kitab suci Gunung Su untuk dikirimkan kepada Lian. Bagus. Lian sangat gembira. Wilayah kekuasaannya akhirnya mencapai tingkat di mana dia bisa mempelajari teknik bela diri tingkat bumi. Apa itu 6 harmoni? Hati bersatu dengan kemauan bersatu dengan ki bersatu dengan kekuatan, bahu bersatu dengan pinggul, tulang rusuk bersatu dengan lutut, tangan bersatu dengan kaki. Untuk setiap kesatuan, ada seperangkat teknik tombak utama, satu teknik tombak terbagi menjadi 6, yang totalnya 36 teknik tombak, ditambah 6 teknik semburan suar, yang totalnya menjadi 42 teknik tombak. Lu Changsheng, memegang tombak rumbai merah, memperagakan teknik tombak 6 harmoni primordial untuk Lian. Lian duduk tegak, terpesona, menorehkan setiap gerakan dalam pikirannya. Hai! Lu Changsheng memperagakan 42 teknik tombak sebanyak 3 kali, lalu menyimpan tombaknya dan mengambil napas panjang. Itu memang teknik bela diri tingkat bumi, bahkan dengan kultivasi Lu Changsheng, dia berkeringat setelah sungguh-sungguh menunjukkan setiap detail. Meskipun sang murid belum bisa mengingat setiap detailnya, saya sudah mengingatnya, kata Lian. Lian mengeluarkan tombak api merahnya dan melakukan teknik tombak 6 harmoni primordial. Ding, kamu telah mewariskan jurus bela diri tingkat rendah peringkat bumi, tombak 6 harmoni primordial, kepada muridmu, Lian, dan menerima balasan 10 kali lipat dari ajaran murid, jurus bela diri tingkat rendah peringkat abadi, tombak 6 harmoni kaisar. Di alam kecil istana Dao Lu Changsheng, sebuah manual teknik kultivasi muncul, memancarkan seutas ki abadi, yang hampir menyebabkan runtuhnya istana Dao Lu Changsheng. Teknik bela diri tingkat abadi. Ini adalah pertama kalinya Lu Changsheng memperoleh teknik bela diri yang lebih tinggi dari tingkat surga. Jika aliansi bela diri mengetahui bahwa Lu Changsheng memiliki buku petunjuk teknik bela diri tingkat abadi, mereka pasti akan segera berkunjung dan mencoba bernegosiasi untuk mendapatkan buku petunjuk itu. Lu Changsheng mencoba melihat isi teknik bela diri tingkat abadi ini. Bersenandung. Menahan tekanan dari gumpalan ki abadi itu, Lu Changsheng nyaris tak berhasil membuka halaman pertama. Indra ketuhanannya memasuki alam kekacauan, di mana sosok raksasa, bertubuh seperti gunung, muncul, berdiri di antara langit dan bumi, menghunus tombak panjang, memperagakan teknik bela diri di mana setiap gerakannya alami dan tak pernah berakhir dalam transformasi. Tidak, ranahku terlalu rendah, sama sekali tidak mampu memahami kedalamannya, Lu Changsheng menyadari saat dia menarik diri dari dunia konseptual, jubah Tao-nya basah oleh keringat. Bagi seseorang di alam istana Dao, teknik bela diri tingkat abadi bagaikan kitab suci yang tidak dapat dipahami. Lu Changsheng mungkin meniru gerakannya, tetapi esensi dan detailnya melampaui salinannya. Dan itu baru halaman pertama. Teknik bela diri tingkat abadi, bahkan aliansi bela diri mungkin tidak memiliki banyak, bahkan jika mereka memilikinya, itu akan menjadi teknik bela diri pelindung sekte. Mungkin di masa depan, itu dapat digunakan untuk bernegosiasi dengan aliansi bela diri, pikirnya. Lu Changsheng menyadari nilai dari teknik bela diri tingkat surga, bahkan jika dia tidak dapat menggunakannya sendiri, dia masih dapat mengajarkannya kepada murid-muridnya atau memperdagangkannya. Guru, teknik kultivasi tingkat bumi menghabiskan terlalu banyak energi spiritual, kata Lian setelah mengeksekusi satu set lengkap teknik tombak 6 harmoni primordial, sambil menyeka keringatnya. Pada tingkat pertama alam jiwa baru lahir, menggunakan teknik kultivasi tingkat bumi cukup melelahkan.
Seiring dengan peningkatan kultivasimu, semuanya akan menjadi semakin mudah. Selanjutnya, gurumu akan memberimu harta baru, kata Lu Changsheng sambil membalikkan pergelangan tangannya, memperlihatkan tombak panjang berwarna merah di tangannya. Terima kasih, Guru. Lian dengan gembira mengambil tombak panjang itu, yang merupakan harta karun roh yang diperoleh tingkat rendah. Harta roh, dibandingkan dengan artefak roh, sudah memiliki roh. Banyak tetua gunung su dapat bersatu dengan pedang mereka, pedang terbang yang mereka gunakan merupakan harta karun roh yang diperoleh atau bawaan. Ding, kamu telah memberikan muridmu, Lian, sebuah harta karun roh yang diperoleh tingkat rendah, tombak api murka, dan menerima imbalan 1000 kali lipat untuk bimbingannya, harta karun roh bawaan tingkat menengah, tombak api sejati 9 revolusi. Tombak api sejati 9 revolusi memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada pedang guntur kekaisaran 9 surga milik Lu Changsheng sendiri. Ketika seorang murid mencapai alam jiwa baru lahir, kualitas harta yang diberikan Lu Changsheng jelas mencapai tingkat yang lebih tinggi. Namun, Lu Changsheng adalah seorang kultivator pedang dan terbiasa menggunakan pedang terbang, dia jarang menggunakan tombak panjang sebagai harta karun. Di antara ketiga muridnya, hanya yang tertua, Lin Qingzi, yang benar-benar ditakdirkan untuk mewarisi jabatan Lu Changsheng. Lin Qingzi mempraktikkan keterampilan taksuan yang telah dipelajari Lu Changsheng dan juga menggunakan pedang terbang sebagai harta karunnya. Saat Lin Qingzi mencoba menerobos ke alam jiwa baru lahir, jika Lu Changsheng memberinya pedang terbang, sistem kemungkinan akan mengembalikan pedang terbang dengan tingkatan lebih tinggi. Jika mengembalikan artefak abadi, Lu Changsheng bahkan mungkin tidak dapat mengaktifkannya. Biasanya, bahkan keenam pemimpin sekte tidak akan sembarangan berkeliaran membawa artefak abadi. Senjata utama mereka dalam pertempuran adalah harta karun roh bawaan karena mengaktifkan artefak abadi membutuhkan terlalu banyak energi spiritual, yang terlalu berat untuk ditanggung oleh para pemimpin sekte. Bagi 6 sekte besar, artefak abadi mirip dengan harta pusaka. Ini adalah pil eliksir kelas 5, pil esensi konsolidasi darah merah, yang dapat mengobati luka dan memulihkan vitalitas. Gunakan saat terluka, Lu Changsheng mulai memberikan pil eliksir kelas 5 kepada muridnya. Ding, kamu telah memberikan muridmu, Lian, sebuah pil eliksir kelas 5, pil esensi konsolidasi darah merah, dan menerima imbalan 500 kali lipat untuk bimbingan, pil eliksir kelas 7, pil pemulihan darah Phoenix. Pil pemulihan darah Phoenix, pil suci yang dimurnikan dari setetes darah sejati binatang suci legendaris Phoenix, dipadukan dengan berbagai material surgawi dan harta duniawi, yang dapat memulihkan vitalitas, menahan energi dingin dan yin, serta memiliki efek detoksifikasi tertentu. Memberikan pil eliksir kelas 5 dan mendapatkan pil kelas 7 sebagai balasannya dengan mudah. Di masa lalu, ketika Lu Changsheng menghadiahkan pil eliksir kelas 2 atau 3, pil yang dikembalikan sebagian besar adalah kelas 4, kelas 5, atau kelas 6. Sekarang, dengan memberikan pil eliksir kelas 4 atau 5, kemungkinan menerima pil kelas 7 atau bahkan 8 sebagai balasannya meningkat secara alami, dan bahkan mungkin ada peluang untuk menerima pil kelas 9. Khasiat pil tingkat 8 begitu dahsyat, sampai-sampai Lu Changsheng sendiri merasa tak sanggup menanggungnya, ia tak dapat membayangkan betapa dahsyatnya khasiat pil tingkat 9. Setelah menghabiskan 3 kesempatan mendapatkan hadiah, dia hanya bisa menunggu sampai besok. Selama dia terus memberikan pil eliksir kepada Lian, Lu Changsheng dapat dengan cepat mengumpulkan sekantong penuh pil kelas 7. Ini adalah pil kelas 7 yang bahkan dapat membuat 6 sekte besar menginginkannya. Penatua Lu, saya adalah Penatua Zhang dari Paviliun Pencatatan. Pemimpin sekte telah menyetujui penyediaan gua tempat tinggal untuk kultivasi murid Anda, kata seorang penatua Gunung Su yang datang mengunjungi puncak Qingyun dan bertemu Lu Changsheng. Oh, puncak gunung yang mana itu? Tanya Lu Changsheng. Puncak teratai api. Bukankah itu puncak gunung di belakang gunung? Benar, puncak teratai api adalah gua tempat tinggal teratai hijau abadi, pemimpin sekte ke-9 Gunung Su. Gua itu telah kosong selama 300.000 tahun. Aku juga tidak mengerti mengapa pemimpin sekte mengatur agar puncak teratai api diberikan kepada muridmu. Puncak teratai api teratai hijau abadi. Lu Changsheng pernah membaca tentang para pemimpin sekte Gunung Su di masa lalu dalam catatan sekte. Teratai hijau abadi adalah salah satu dari sedikit pemimpin sekte perempuan di Gunung Su, yang menganggap dirinya abadi dan sudah menjadi tokoh kuno dari 300.000 tahun yang lalu. Bab 60, Misi Sekte. Taois Li, kami percayakan masalah ini pada Gunung Su. Tahun depan, persembahan material surgawi dan harta duniawi dari Xia Agung ke Gunung Su akan meningkat 50%. Di Aula Besar Gunung Su, Pangeran Ketujuh Kerajaan Xia mengucapkan selamat tinggal kepada Li Changye dengan membungkuk dalam-dalam, dan dengan hormat memimpin sekelompok pengawal kekaisaran dan pengikutnya menuruni gunung. Kakak kedua Song Wuchuan muncul, kakak tertua, apa yang terjadi di Kerajaan Xia? Baru-baru ini, lebih dari 10 kota di Kerajaan Xia telah diserang oleh para tetua Sekte Iblis. Beberapa kota bahkan telah disempurnakan oleh para tetua ini menggunakan formasi darah, yang menyebabkan kerugian besar bagi kehidupan. Keluarga kerajaan, pengadilan sastra, dan pengawal kekaisaran Kerajaan Xia kelelahan karena menghadapi krisis ini.
Oleh karena itu, mereka telah meminta Sekte Gunung Su kami untuk mengirim pasukan untuk melenyapkan cabang-cabang Sekte Iblis di Kerajaan Xia. Mereka dari Sekte Iblis berani menggunakan formasi darah yang menentang surga dengan begitu sembrono karena mereka sangat ingin meningkatkan kultivasi mereka. Karena Gunung Su selalu dikenal karena menegakkan keadilan, kita tidak bisa tinggal diam. Kakak senior tertua, ini adalah waktu yang tepat untuk menugaskan tugas membersihkan Kerajaan Xia dari benteng-benteng Sekte Iblis kepada para tetua kita yang baru dipromosikan sebagai penilaian. Itu mungkin saja terjadi dalam keadaan normal. Namun, Sekte Iblis telah menjadi sangat berani kali ini, menyempurnakan kota-kota di bawah pengaruh Gunung Su kita. Kemungkinan ada kepala iblis agung yang mengawasi operasi mereka. Akan menjadi hukuman mati jika para tetua yang baru dipromosikan bertemu dengan kepala iblis sendirian. Maka akan lebih baik jika para tetua yang lebih berpengalaman dari alam Istana Dao memimpin misi, ditemani oleh sekelompok tetua yang baru dipromosikan dan murid alam inti emas, membentuk 12 tim untuk turun gunung dan melenyapkan iblis. Itu rencana yang bisa dilaksanakan. Jika kita menemukan jejak kepala iblis, aku akan turun gunung sendiri. Li Changye mengepalkan tangannya, tatapannya yang tegas dipenuhi dengan rasa percaya diri yang kuat. Bahkan jika dia harus berhadapan dengan tetua tertinggi Sekte Iblis, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Muridku, Xiao Xiang Dao, memiliki fisik pedang roh, dan pemahamannya tentang Dao pedang telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 alam inti emas. Jika ada masalah di Gunung Su, muridku tidak bisa tinggal diam. Biarkan dia juga turun gunung untuk berlatih. Mungkin melalui pengalaman ini, dia dapat menemukan kesempatan untuk menerobos ke alam jiwa baru lahir. Di puncak Qingyun, Lu Changsheng sedang berlatih menggunakan fitur simulasi pertempuran dari simulator magang murid. Kali ini, lawan simulatornya adalah kakak senior tertua yang tangguh, Li Changye. Lu Changsheng, yang bertarung melawan Li Changye, yang disimulasikan, dengan cepat mendapati dirinya dikuasai dan dikalahkan. Namun, Lu Changsheng memperoleh banyak wawasan dari simulasi tersebut. Ada sesuatu yang aneh tentang kultivasi kakak tertua-tertua. Lu Changsheng sudah melakukan simulasi beberapa pertempuran, dan bukan berarti dia tidak pernah ditandingi, melawan musuh-musuh Dao Palace Realm tingkat 9 lainnya, tapi kakak senior tertua, Li Changye, entah kenapa jauh lebih kuat daripada yang lain, tampaknya berada di luar kategori Dao Palace Realm. Seorang murid alam inti emas Gunung Su tiba di puncak Qingyun, Penatua Lu, menurut aturan sekte kami, para tetua yang baru dipromosikan harus menyelesaikan misi penilaian setidaknya sekali. Kakak senior tertua telah mengumumkan misi penilaian, dan murid Anda, Penatua Lian, termasuk di antara yang terpilih. Selain itu, kakak senior tertua berharap Anda akan memimpin sekelompok murid menuruni gunung untuk berlatih, untuk mengalahkan iblis dan melenyapkan kejahatan. Penilaian tetua. Lu Changsheng menyadari hal-hal seperti itu. Tetua alam jiwa baru lahir, tetua alam istana Dao, tetua tertinggi pada setiap promosi, mereka harus menyelesaikan misi penilaian, karena Gunung Su menyediakan lahan budidaya yang melimpah yang diperkaya dengan energi spiritual alam, dan setiap bulan, mereka menerima material surgawi dan harta bumi. Sebagai seorang tetua, seseorang harus berkontribusi pada Gunung Su. Lian, yang telah menjadi penatua alam jiwa baru lahir, juga perlu menyelesaikan misi penilaian. Untuk misi penilaian ini, kakak tertua sebenarnya ingin dia memimpin tim menuruni gunung untuk pelatihan, yang mana hal ini tidak diduga oleh Lu Changsheng. Tingkat kultivasi Lu Changsheng yang diakui publik masih pada tingkat kelima alam istana Dao dari 3 tahun lalu. Perlunya seorang tetua tingkat kelima alam istana Dao untuk memimpin tim menunjukkan betapa sulitnya misi penilaian ini. Mengapa misi penilaian membutuhkan seorang tetua alam istana Dao untuk memimpin? Sekte Iblis sedang mendatangkan malapetaka. Banyak kota di kerajaan Xia telah disempurnakan oleh formasi darah. Keluarga kerajaan Xia telah meminta bantuan kita dari Gunung Su, dan misi pelatihan ini adalah untuk membasmi pijakan Sekte Iblis di kerajaan Xia. Sekarang aku mengerti. Jadi apa keputusanmu, Tetua Lu? Rampingkan memimpin tim. Lu Changsheng, yang telah menjalani banyak pertempuran hidup dan mati selama 3 tahun, memiliki banyak pengalaman. Bahkan ketika menghadapi musuh dari alam yang lebih tinggi, ia telah memperoleh beberapa teknik dan pengalaman untuk menyelamatkan nyawa. Memimpin tim menuruni gunung untuk berlatih bukanlah masalah besar. Bagus sekali. Kali ini, 12 tim tetua dan murid akan turun gunung, masing-masing dipimpin oleh seorang tetua alam istana Dao. Aku pamit sekarang. Setelah menerima konfirmasi dari Lu Changsheng, murid alam inti emas itu pergi dengan pedang terbang. 12 tim. Lu Changsheng tahu bahwa persaingan antara 6 sekte ortodoks dan 4 sekte iblis telah dimulai, dan ini hanyalah sebuah penyelidikan. Kerajaan Xia berada dalam lingkup pengaruh Gunung Su, dan keempat sekte iblis tanpa malu-malu memurnikan kota-kota Xia besar, menggunakan jutaan nyawa sebagai pengorbanan darah, yang tidak lain adalah merajalela. Gunung Su mengirimkan 12 tim sekaligus untuk turun ke gunung dan membasmi para iblis. Setiap tim dipimpin oleh seorang tetua alam istana Dao,
termasuk tetua alam jiwa baru lahir dan murid-murid alam inti emas yang turun ke gunung, suatu tindakan yang cukup agung. Lian, sebagai penatua yang baru dipromosikan, kamu harus menyelesaikan misi penilaian. Mengingat identitas khusus Anda akan berada di tim yang sama dengan mentor Anda dan saya akan membuat pengaturan untuk melindungi keselamatan Anda, tetapi saya harap Anda dapat mencoba menyelesaikan masalah sendiri. Selama masa pelatihanmu di luar gunung, namamu akan Lu Qinglian. Lu Changsheng memanggil 3 murid dan menjelaskan situasinya. Lu Changsheng harus meninggalkan puncak Qingyun untuk beberapa waktu, dan sebagai tetua yang baru dipromosikan, Lian juga perlu turun gunung untuk menyelesaikan tugas penilaiannya. Lu Changsheng mengajukan permohonan untuk bergabung dengan tim yang sama dengan Lian bersama murid tertua. Pertama, identitas Lian istimewa, dan tetua lain mungkin tidak dapat melindunginya, sementara tingkat kultivasi Lu Changsheng tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, ditambah lagi ia memiliki simulator magang murid untuk mensimulasikan masa depan Lian dan menghindari kemalangan. Kedua, dengan Lu Changsheng memimpin tim, bahkan jika mereka meninggalkan Gunung Su, keberadaan murid-murid di sekitarnya akan tetap memungkinkannya untuk memanfaatkan celah sistem. Murid tertua menyetujuinya dengan mudah. Di antara generasi tetua muda di Gunung Su, selain beberapa orang seperti Li Changye dan Song Wuchuan, tidak ada yang lebih cocok daripada Lu Changsheng untuk memimpin tim dan melindungi Lian. Itu hebat. Lian sangat gembira mendengar dia bisa turun gunung. Inilah kali kedua dia turun gunung untuk menghadapi sendiri berbagai kesulitan, tidak lagi hanya bersembunyi di belakang gurunya. Guru, murid Anda sekarang berada di tingkat ke-9 alam inti emas dan saya merasa telah mencapai titik jenuh, bolehkah saya ikut serta dalam pelatihan ini? Lin Qingzi merekomendasikan dirinya sendiri. Jika kau ingin mencari terobosan, kau tidak bisa tinggal di sisi gurumu, karena itu akan membuatmu bergantung. Aku akan menugaskanmu ke tim tetua Zhao. Terima kasih, guru. Lu Changsheng memiliki harapan besar pada murid tertuanya. Murid tertua Lin Qingzi benar-benar praktisi yang berjalan di jalan agung yang sama dengan Lu Changsheng. Begitu Lin Qingzi berhasil menembus alam jiwa baru lahir, Lu Changsheng akan mampu menganugerahkan kepadanya teknik kultivasi tingkat tinggi dan pedang terbang, dan inisiasinya yang menanamkan kekuatan akan mampu menanggung lebih banyak energi spiritual. Kultivasi Lin Qingzi telah mencapai puncak alam inti emas, hanya selangkah lagi dari ambang batas. Latihan hidup dan mati ini adalah sebuah kesempatan. Kalau tidak, jika Lin Qingzi tetap berada di tingkat ke-9 alam inti emas, Lu Changsheng tidak akan mampu melakukan inisiasi penanaman kekuatan untuknya, karena energi spiritual yang berlebih akan menyebabkan tubuh Lin Qingzi meledak dan mati. Zier, kau tetap di puncak Qingyun. Lu Changsheng mengatur agar murid ketiganya, Mo Huazi, tetap tinggal dan menjaga gua tempat tinggalnya. Mo Huazi tenggelam dalam musik, catur, kaligrafi, dan melukis, dan bahkan jika dia sendirian, ditemani buku, dia tidak akan merasa kesepian. Terlebih lagi, Mo Huazi baru saja memasuki alam inti emas belum lama ini, membuat misi pelatihan ini terlalu berbahaya baginya. Muridmu akan mengingat hal ini. Mo Huazi setuju. Di puncak Ziyue, tetua Gunung Su Zhao Wuyan diminta oleh murid tertua untuk memimpin tim untuk turun gunung dan melenyapkan iblis. Melihat daftar nama timnya, ekspresi Zhao Wuyan langsung memucat seperti bunga krisan yang layu. Murid tertua, Lu, para tetua tertinggi telah memasukkan murid-murid mereka ke dalam tim kecilku. Jika kami tersapu bersih, tekanan padaku, Zhao Wuyan, akan terlalu besar.